Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maharani dengan NIM 434221034 akan mempresentasikan proyek UAS pembelajaran mesin dengan jurnal referensi Application of Support Vector Machine Algorithm for Early Differential Diagnosis of Prostate Cancer. Ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan rekan saya. Dan saya Maulana Rizky dengan NIM 434221062. Kita masuk ke bab pendahuluan, di mana kanker merupakan penyakit kronis yang tidak menular, tapi tetap menjadi masalah kesehatan yang signifikan di seluruh dunia. Nah, kanker prostat menempati urutan ketiga sebagai penyebab kematian terkait kanker pada pria secara global. Nah, tingginya prevalensi PCA atau kanker prostat di kalangan pria itu sudah menjadi perhatian dunia, contohnya di Amerika. Diperkirakan terdapat sekitar 191.000 kasus baru pada tahun 2020 dengan 33.330 kematian akibat kanker prostat. Selain itu, menurut WHO, PCA menyebabkan kematian lebih dari 12.000 pria di Nigeria pada tahun 2020. Nah, di negeri sendiri, PCA atau kanker prostat menempati urutan pertama di antara penyakit kanker dengan angka kematian yang tinggi, dengan tingkat kematian yang tercatat oleh WHO mencapai 46,41 per 100.000 penduduk. Jadi hampir 50%-nya sendiri. Nah, oleh karena itulah diperlukan pengembangan alat berbasis kecerdasan komputasi yang bisa meningkatkan pencegahan, diagnosis, prognosis, dan juga pengobatan primer pada PCA. Tujuan dari penelitian ini yang dilakukan oleh penulis diantaranya adalah yang pertama mengembangkan model diagnosis diferensial dini PCA berbasis machine learning. Kemudian yang kedua adalah mengimplementasikan bagaimana model mesin vektor itu bisa mendiagnosis diferensial dini PCA. Nah, kemudian manfaat dari penelitian ini tentu saja yang pertama adalah mendeteksi dan juga mendiagnosis PCA secara dini dan diharapkan bisa mengurangi angka kematian. Kemudian yang kedua adalah bisa mengklasifikasikan individu dengan dan tanpa PCA menggunakan dataset dari repositori Google Healthcare sebelum berkembang menjadi benjolan kanker yang memerlukan teknik pemrosesan cita. Selanjutnya ada dasar teori. Yang pertama ada kanker prostat sebagai topik kita. Definisinya adalah kanker prostat sendiri adalah penyakit yang terjadi akibat pertumbuhan sel abnormal pada kelenjar prostat, bagian dari sistem reproduksi pria yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra. Gejalanya pada tahap awal seringkali tidak bergejala, namun jika berkembang, gejala dapat mencakup kesulitan buang air kecil, nyeri di panggul, darah dalam urin atau semen, dan nyeri tulang akibat metastasis. Faktor risikonya sendiri usia lanjut atau riwayat keluarga dengan PCA, gaya hidup tidak sehat, dan ras tertentu, misalnya Afrika Amerika yang memiliki risiko lebih tinggi. Yang kedua ada support vector machine atau SVM, metode yang kita gunakan. SVM sendiri adalah algoritma pembelajaran mesin terawasi yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Prinsip kerjanya menciptakan hyperplane yang memisahkan kelas dalam data, misalnya PCA dan non-PCA. Memaksimalkan margin, yaitu jarak antara data terdekat dari masing-masing kelas dengan hyperplane. Cocok untuk dataset kecil dengan banyak fitur dan sangat efektif untuk deteksi pola atau diagnosis awal. Selanjutnya ada metodologi. Untuk yang pertama, seperti biasa ada pembersihan data meliputi penghapusan missing value dan lain sebagainya. Kemudian ada resampling atau penyeimbangan kelas, di mana ini ada mengubah nilai dari 2 ke 1 dan 1 ke 0 pada dataset. Kemudian ada diskretisasi, yaitu mengubah nilai yang masih nominal pada kolom atau fitur menjadi nilai numerik. Dan ada normalisasi dengan menggunakan metode min-max, yaitu mengubah dari skala 0 ke 1
dari nilai numerik yang ada pada dataset. Kemudian ada feature selection dan juga extraction. Di sini menggunakan algoritma select K-base dan juga chi-square, yang mana secara KBase itu menilai fitur berdasarkan skor tertinggi dan menghapus fitur dengan skor yang rendah. Dan dari situ nanti algoritma ini akan otomatis memilih fitur yang relevan. Kemudian chi-squared menguji hubungan antara fitur dan juga kelas target dengan menghitung selisih antara jumlah yang diamati dan diharapkan. Fitur dengan nilai chi-squared atau x-squared tertinggi dipilih sebagai yang paling relevan. Kemudian ada juga ekstraksi fitur. Lalu ini ada desain konseptual SVM EDD yang diusulkan. Seperti biasa, algoritma SVM menemukan hyperplan dengan margin maksimum untuk klasifikasi binar data baru berdasar data yang sudah diklasifikasi ya, yang berasal dari dataset yang telah ditemukan sebelumnya. Jadi di sini ada 3 langkah atau model yang didesain oleh peneliti, dengan diberikan dataset training yang mengandung fitur-fitur vektor, kemudian ada kelas label, di mana M adalah dimensi dari fiturnya dan N adalah number of instance atau jumlah datasetnya. Kemudian nanti optimal margin classification diambil berdasarkan hyperplane di dalam M-dimensional space-nya, dan juga nanti linear classification berdasarkan rumus seperti berikut. Lalu kemudian ada evaluasi model dengan menggunakan confusion matrix. Ada nilai true positif, false negatif, dan true negatif. Kurang lebih seperti ini adalah alur pengerjaan klasifikasi kanker prostat dengan dataset. Mulai dari pengumpulan dataset, kemudian preprocessing, kemudian feature selection dan juga extraction untuk mereduksi dimensi datanya. Kemudian data yang sudah tereduksi dibagi menjadi tes training dan juga testing. Ini training data masuk berdasarkan kernel dari SVM yang digunakan, kemudian ada evaluasi model, validasi model, dan nanti akan keluar status PCA atau status tergolong kanker prostat atau tidak. Nah, dataset yang digunakan diambil dari Kaggle, mencakup 200 data rekam medis dengan 9 fitur. Di antaranya hasil diagnosis, yaitu meliputi malignan atau benin, kemudian ukuran radius tumor, perimeter tumor, luas tumor, tingkat kehalusan tepi, kepadatan simetri, dan kompleksitas tumor. Nah, berikut adalah contoh datasetnya dengan keterangan yang sudah tertera. Selanjutnya ada uji coba kode. Yang pertama ada kita panggil dataset yang sudah kita siapkan dengan record yang sudah disampaikan tadi. Lalu kita panggil datasetnya menggunakan file path seperti biasa. Lalu kita pastikan datanya itu bersih menggunakan data drop dan drop untuk memastikan datanya itu bersih, dan juga kita pastikan jika kolom diagnosis hanya mengandung nilai M atau B menggunakan izin. Selanjutnya kita resampling data-data tersebut menggunakan class count supaya bisa kita sampling data-datanya untuk memastikan kelasnya imbalance, dan kita mapping nilai M ke value 1 dan nilai B ke value 0. Setelah kita mapping, datanya kita split dan kita bersihkan kolom dengan nilai string menggunakan fungsi for seperti berikut. Dan karena data-data kita numerik, kita gunakan fungsi ini untuk memastikan bahwa nilai-nilainya semua sudah nilai numerik dan menghapus baris-baris yang not available. Lalu untuk data testing kita menggunakan, dalam uji coba ini kita menggunakan pembagian 60/40. Lalu normalisasi yang kita gunakan menggunakan min-max scalar
untuk penggunaan data train dan data testnya. Setelah kita normalisasikan, kita masuk ke base selection, ke fitur selectionnya menggunakan keybase dan chi-square. Kita menggunakan K8 karena fitur yang ada di dalamnya terdapat 8. Lalu kita pastikan untuk memeriksa fitur terpilihnya apakah sudah sesuai atau belum. Setelah itu kita lakukan train SVM model. Untuk kernel yang kita gunakan adalah kernel linear dan coba di data train, X-train dan Y-trainnya. Lalu untuk kita juga lakukan model evaluasinya juga menggunakan Fusion Matrix dan Classification Report. Dan kita tunjukkan hasilnya. Dan untuk hasilnya seperti berikut ini. Lalu akan kita coba untuk penggunaan kernel yang lain. Karena barusan kita menggunakan kernel linear, maka akan kita coba untuk penggunaan kernel RBF. Untuk dari RBF sendiri juga memiliki hasil yang seperti ini dengan pembagian datanya 60/40. Lalu akan kita coba untuk kernel lain yaitu kernel polinomial. Dan untuk hasil uji coba lainnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Setelah melakukan uji dengan berbagai jenis kernel diantaranya linear, RBF, dan juga polynomial, serta berbagai ukuran pembagian data training dari 60/40 sampai 90/10. Nah, pada pembagian data 60/40, di mana 60 adalah data training, kernel linear dan juga RBF memiliki performa yang sama, dapat terlihat seperti gambar diagram batang di samping ini. Di antaranya precision, recall, F1 score, dan juga akurasi memiliki nilai 0,88 di antara rentang 0 sampai dengan 1. Dan kernel polinomial memiliki performa yang lebih rendah yaitu 0,80. Nah, sedangkan pada pembagian data training menjadi 70%, kernel linear dan juga RBF kembali menunjukkan performa yang sama, yaitu sebesar 0,87 pada precision, recall, F1 score, dan juga accuracy. Sedangkan polinomial juga lebih rendah, yaitu sebesar 0,80, sama seperti sebelumnya. Kemudian kita coba lagi melihat pada pembagian data 80/20. Di sini kernel linear mengungguli di antara dua kernel lainnya, yaitu RBF dan juga polinomial. Di sini kernel linear memiliki precision, recall, F1 score, dan akurasi sebesar 0,93. RBF lebih rendah sebesar 0,87 dan juga yang paling rendah tetap polinomial meskipun meningkat daripada yang 60/40 tadi, di mana polinomial 0,80 di sini mengalami peningkatan menjadi 0,83. Namun tetap dibandingkan ketiga jenis kernel polinomial lebih rendah dibanding performa dua kernel lainnya. Kemudian kita coba pada pembagian data 90/10. Di sini RBF mencatat performa terbaik yang paling tertinggi, di mana precision, recall, dan juga F1 score serta akurasi memiliki nilai sebesar 0,94. Nah, sedangkan kernel linear sedikit di bawah kernel RBF yaitu sebesar 0,81 dan polinomial tetap menunjukkan performa yang paling rendah di antara dua jenis kernel lainnya yaitu sebesar 0,67.
Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama ada performa model dengan berbagai kernel. Yang pertama ada kernel linear. Untuk kernel linear sendiri menunjukkan performa terbaik pada pembagian data 82/20 dengan nilai 0,93 serta stabil dan kompetitif pada pembagian data lainnya. Untuk kernel RBF sendiri performa terbaik pada pembagian data 90/10 dengan nilai 0,94 untuk semua metrik evaluasi serta konsisten pada dataset dengan variasi proporsi pembagian data. Dan untuk kernel polinominal sendiri performanya lebih rendah dibandingkan kernel lainnya, meskipun menunjukkan peningkatan pada pembagian data 80/20. Kedua ada dampak proporsi pembagian data. Pembagian 80/20 sendiri memberikan hasil optimal untuk kernel linear, menunjukkan bahwa ukuran training yang lebih besar membantu model memahami pola lebih baik. Sedangkan untuk pembagian 90/10 sendiri memberikan keunggulan untuk kernel RBF. Kemungkinan karena sensitifnya kernel ini terhadap variasi kecil di dalam data. Ketika ada rekomendasi kernel linear sendiri lebih cocok untuk proporsi data yang seimbang, sedangkan RBF unggul untuk dataset dengan variabilitas tinggi, terutama dengan lebih sedikit data testing. Hal yang terakhir adalah penerapan dan manfaat model. Model SVM sendiri berhasil membedakan antara diagnosis positif atau malignan dan negatif atau pada kanker prostat. Implementasi SVM sendiri dapat digunakan untuk mendukung diagnosis dini kanker prostat di fasilitas kesehatan dengan keterbatasan sumber daya. Serta untuk sarannya sendiri, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk integrasi dengan sistem klinis yang lebih memadai dan pengembangan model untuk penyakit lain dengan gejala serupa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.